Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Afandi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Saya di sini ingin melakukan perekaman untuk mengerjakan UTS Semiotika yang diampu oleh Ibu Wayan Novitasari. Oke, lanjut ke soalnya. Ini adalah soal-soalnya ya. Ada 5 soal di sini, mulai dari apa kaitan komunikasi dengan semiotika sampai soal terakhir itu adalah jelaskan seberapa pentingnya kajian semiotika dalam ilmu komunikasi. Oke, kita langsung saja jawab untuk pertanyaan pertama, yaitu apa kaitan komunikasi dengan semiotika? Yang pertama, sebelum kita masuk ke soal, kita perlu tahu dulu nih, apa itu semiotika. Semiotika secara ringkas adalah ilmu tentang tanda. Jadi di dalam ilmu ini, disiplin ilmu ini kita mempelajari tentang tanda. Apa itu tanda? Ya, tanda itu adalah sesuatu yang tampil yang mewakili hal lain. Contoh misal adalah lampu merah. Lampu merah di sini tidak tampil sebagai lampu yang menyala merah, bukan, tapi dia tampil untuk mengatakan bahwa saatnya untuk berhenti. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, semiotika secara ringkas adalah ilmu tentang tanda dan hubungannya sangat erat dengan komunikasi. Yang dimana terkadang kita kan bicara dengan orang yang bahasanya itu agak sulit dimengerti begitu. Atau bahkan ada orang yang, mohon maaf, orang-orang yang tunawicara. Mereka kan tidak bisa bicara, alhasil yang mereka lakukan adalah berbicara dengan kita menggunakan tanda atau yang kita sebut dengan bahasa isyarat. Contoh kecil dalam ilmu semiotika yang sering digunakan dalam keseharian adalah nih. Contoh adalah saat teman kita mengetuk-ngetuk jam tangan. Misalnya kita saat bertamu atau sedang mengadakan kegiatan dan sudah deadline kegiatannya, biasanya teman kita akan mengetuk-ngetuk jam yang mengartikan waktu sudah habis atau sudah waktunya pulang atau waktunya makan atau waktu apapun lah. Ketika teman kita mengetuk-ngetuk jam, artinya kita untuk segera melihat waktu pada saat itu. Oke, jawaban untuk soal yang kedua adalah siapa saja sih tokoh-tokoh yang mempelopori hadirnya ilmu kajian semiotika ini? Kajian semiotika dimulai dari zaman Yunani kuno. Yang pertama mempelopori adalah Plato dan Aristoteles. Di sini yang saya jelaskan hanya Plato, yaitu Plato pada saat itu mengkaji tentang asal-usul bahasa yang isinya itu membahas tentang tanda-tanda verbal, natural, ataupun konvensional. Karena zaman dahulu sudah ada pemikiran tentang suatu tanda, mulai dari alam ataupun manusianya itu sendiri. Oke, lanjut. Soal ketiga adalah apa pengertian dari tanda? Nah, ini sudah saya jelaskan di slide pertama tadi. Tanda adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain. Ya, seperti yang saya ibaratkan tadi bahwa lampu merah itu hadir tidak eksis menyatakan dirinya sendiri, tapi dia hadir untuk menyatakan kehadiran sesuatu yang lain. Semisal, ya lampu merah tadi, atau semisal kawan kalian yang mengetuk-ngetuk jam tangan tadi. Kawan kalian mengetuk-ngetuk jam tangan itu tidak hadir sebagai kawan kalian yang mengetuk jam tangan, bukan, tapi ia mewakilkan sesuatu yang lain. Semisal mengisyaratkan kita untuk segera melihat waktu, segera melihat jam berapa sekarang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Contoh tanda yang lain adalah ketika kalian sedang bermain bola misalnya, pada saat kalian kecil kan pasti suka bermain bola tuh di lapangan, bahkan tidak kenal waktu. Nah, tandanya adalah ketika ibu kalian sudah membawakan sapu ke lapangan, itu artinya apa? Ya, benar sekali, kalian sudah disuruh pulang dan suruh bebersih diri. Ya, begitu pokoknya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Soal keempat.
Apa saja konsep dasar dari semiotika? Nah, di sini dijelaskan konsep dasar semiotika ada tiga. Yang pertama adalah sign atau tanda. Tanda sendiri merupakan aspek material yang terdiri dari suara, huruf, gambar, gerak, dan berbagai macam yang dikenal dan ada di muka bumi ini. Jadi, sign atau tanda itu merupakan bentuk-bentuk fisik, hal-hal fisik seperti suara, tanda, dan lain sebagainya. Seperti itu tadi, lampu merah, bendera putih, bendera merah atau bendera putih, ya seperti itulah. Kemudian konsep dasar yang kedua adalah signifier atau penanda. Nah, di sini dijelaskan penanda mencakup hal yang dilihat, didengarkan, dikatakan secara tidak langsung pada elemen kedua dari semiotika ini, manusia dituntut untuk menggunakan indera tubuhnya secara baik apabila ingin menangkap sebuah pesan. Kita ibaratkan sebagai apa ya? Mungkin bisa dikatakan mitos-mitos zaman dahulu seperti kalau ada burung gagak berbunyi di malam hari itu pertanda apa, begitu. Ibaratnya seperti itu. Kemudian konsep dasar semiotika yang terakhir adalah signified atau petanda. Petanda ternyata jadi salah satu dasar dari elemen teori semiotika yang lumayan sulit ditelaah dan dipelajari. Aspek petanda terdiri dari mental, pikiran, dan konsep yang mana tiga hal yang disebutkan seringkali hanya dapat dirasakan oleh seseorang yang memiliki perasaan atau yang memiliki perasaan yang dalam dan juga seorang pengamat. Ya, yang pasti orang-orang yang sudah mahir lah ya di sini yang bisa mengamati. Seperti apa ya? Nah, misal orang-orang dengan indera keenam atau kita sebutnya dengan orang-orang indigo. Mereka kan mempunyai suatu apa ya, penglihatan yang orang ramai atau orang awam itu tidak bisa melihat. Tapi kita bisa melihat pertandanya seperti apa. Seperti kalau kawan kalian yang indigo melihat sesuatu, pasti dia melakukan gerakan atau apa ya, pokoknya beda lah dari biasanya begitu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir adalah apa sih hubungannya antara semiotika dengan kajian bahasa? Dalam terminologi sastra, teori semiotik sangat penting karena sistem bahasa dalam sastra merupakan lambang atau tanda. Enggak full lambang atau full tanda, tapi kebanyakan itu adalah tanda. Enggak kebanyakan, bahkan bisa dibilang hampir semuanya ya. Mulai dari bahasa itu suara, bahasa itu tulisan, bahasa itu apa lagi? Bahasa itu tanda, bahasa itu tulisan. Tulisan bahkan termasuk ke dalam tanda. Gambar pun bisa dikatakan itu adalah sebuah tanda. Karena kalau kalian melihat huruf-huruf hieroglif kayak gitu, itu kan semuanya tentang gambar. Nah, gambar di situ pasti ada tandanya. Pertanda apa gitu. Sehingga dalam sastra, bahasa yang disajikan bukan bahasa biasa, tetapi bahasa yang syarat dengan penanda dan petanda. Ya, seperti itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih.